dibekali ilmu, kemudian juga dibekali dengan pendidikan akhlak dalam kehidupan mereka. Nah, kalau tugas kita mengajari ilmu kepada anak-anak kita, yang mana kita sebagai guru bagi anak-anak kita, maka kita mesti lebih berilmu darinya. Mesti kita punya bekal. Mesti kita punya bekal di dalam mendidik mereka, sehingga ya pendidikan yang kita berikan adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntunan yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan kita bisa mendidik anak-anak kita sebagaimana ya apa yang telah diarahkan oleh Rasul SAW dalam hadisnya, dan apa yang telah disampaikan oleh Nabi di dalam perkataan-perkataannya, bahkan apa yang dicontohkan dalam sikapnya. Ikhwafillah rahimakumullah, masih dalam melanjutkan 48 faedah di dalam pendidikan anak, yang mana malam ini kita akan masuk kepada faedah yang ke-10, yaitu alal muslim ayaghrisa fi auladi hubban nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi setiap muslim, khususnya kita para ayah, para orang tua, hendaklah menanamkan pada anak-anaknya hubban nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanamkan kepada mereka benih-benih agar mereka cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar mereka mengetahui dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mencintai dan mengikutinya. Tidak hanya membina anak-anak kita dalam pendidikan hubban nabi, tetapi juga ditanamkan pada diri mereka hubbas sahabatil kiram, mencintai para sahabat-sahabatnya. Karena hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal iman, dan begitu juga mencintai para sahabatnya juga bagian dari keimanan. Tidak hanya mereka para as-sahabatul kiram, tetapi ditanamkan juga pada diri anak-anak kita hubba as-salafis salih, mencintai generasi awal dari umat ini. Ini harus menjadi dasar utama kita. Usaha kita untuk memperbaiki anak-anak kita dengan menanamkan pada hati mereka, pada diri mereka, kecintaan terhadap nabinya, para sahabatnya, dan generasi awal dari umat ini. Berbicara tentang mencintai Nabi, tentu bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi juga mencintai apa? Keluarga Nabi. Bicara tentang Nabi tentu bicara tentang keluarganya. Bicara tentang orang-orang baik, istri-istri Nabi kita SAW. Ya, orang-orang yang termasuk kepada alul bait, keluarga Rasulullah SAW, diceritakan kepada mereka. Diceritakan kepada mereka. Maka di antara caranya, tinggal lagi pertanyaan kita, bagaimana caranya ikhwafillah? Kita sebagai orang tua, atau sebagai guru, sebagai ayah, atau mungkin sebagai kakek bagi anak-anak kita, bagaimana kita cara menanamkan agar anak-anak kita cinta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, menceritakan diri Nabi SAW kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, menceritakan syakhsiyatul Rasul, seperti apa Nabi itu. Diberikan gambaran kepada anak-anak kita tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada mereka, disampaikan tentang kejujurannya, disampaikan tentang sifat amanahnya, disampaikan dengan kepada mereka seluruh akhlak Nabi kita, diringkas oleh Allah dalam sebuah kalimat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Katakan kepada anak-anak kita, sungguh dia memiliki akhlak yang agung. Nah, tunjukkan satu persatu. Tunjukkan kepada anak-anak kita akhlaknya seperti apa.
Kalau berteman seperti apa? Kalau dia berjanji seperti apa? Kalau dia makan seperti apa? Kalau dia minum seperti apa? Masuk rumah seperti apa? Keluar rumah seperti apa? Sampaikan kepada mereka, anak-anak kita, bahwa inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara cara yang bisa kita tanamkan di dalam menjadikan anak-anak kita mencintai Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menyampaikan kepada mereka bahwa mentaati Rasul dan mencintai Rasul merupakan unwanus sa'adah, adalah lambang-lambang daripada lambang kebahagiaan. Mencintai Rasulullah akan menjadikan kita orang-orang yang bahagia. Dan bahkan sampaikan kepada anak kita bahwa mencintai Rasulullah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, sampaikan setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga illa man aba, kecuali mereka-mereka yang tidak mau. Dan pancing anak-anak kita agar dia bertanya, siapa mereka yang tidak mau itu? Maka sampaikan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang enggan masuk surga itu orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan di dalam mencintai Nabi dan mentaati Nabi itu disampaikan kepada anak-anak kita. Ini disebut dengan at-targhib. Disampaikan hadis-hadis yang mendorong anak-anak kita untuk cinta kepada Rasulnya. Didorong anak-anak kita untuk disampaikan kepada mereka hadis-hadis yang akan membuat anak-anak kita bahagia mendengarnya. Dan itu semua sudah ditulis oleh para ulama di dalam kitab hadisnya. Begitu juga dengan para sahabat. Disampaikan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dia digelar dengan As-Siddiq. Bagaimana akhlak beliau. Pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq yang memerdekakan para budak-budak yang ada di kota Mekah. Mendatangi setiap orang-orang yang disakiti di sana, kemudian dia beli, dia merdekakan. Sampaikan. Sehingga anak-anak kita mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Begitu juga dengan Umar, karakter Umar seperti apa? Al-Faruq digelar dengan Al-Faruq, kenapa? Sampaikan kepada anak-anak kita. Dan Umar adalah orang yang memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Adalah menjadi tempat penguat dari dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Nah, karakter-karakter Umar disampaikan satu persatu. Bagaimana syaitan takut kepada Umar dan bagaimana banyak ayat-ayat yang turun di dalam Al-Qur'anul Karim dikarenakan ya perkataan-perkataan Umar dan bahkan ide-ide Umar. Sampaikan kepada anak-anak kita. Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu juga dengan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Karakter-karakternya yang sangat dermawan. Sampaikan kepada anak-anak kita. Bacakan kepada mereka tentang manaqib, kisah-kisah Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya, secara umum bahwa Utsman adalah orang yang baik, orang yang taat, orang yang dermawan, orang yang selalu menopang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas ikhwafillah, bagaimana cara kita menanamkan agar anak kita cinta kepada Rasulullah? Sampaikan ya akhlak Rasulullah dan kemudian sampaikan keutamaan-keutamaan kita mentaati dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat. Al-baqiyatus sahabah, Ali bin Abi Thalib. Kita sampaikan bagaimana karakter Ali dengan keilmuannya. Dan semua itu mesti tergambar bagi anak-anak kita. Maka disinilah tugas kita, wa ta'zimahum wa tawqirahum wa ma'rifata aqdarihim. Sampaikan kepada anak-anak kita agar mereka mentakzimkan Nabi, mengagungkan para sahabat, mengagungkan para as-salafus salih. Wa ma'rifata aqdarihim, dan kenalkan kepada mereka siapa mereka itu, agar mereka tahu tentang keutamaan-keutamaan mereka, kedudukan-kedudukan mereka. Kita tidak akan mungkin ya tahu orang menghormati orang kalau kita tidak kenal dengan baik.
bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya, bagaimana adabnya, bagaimana sopan santunnya. Kita akan hormat kepada orang itu. Maka bagaimana mungkin anak kita akan cinta kepada Rasulullah sementara dia tidak diketahui oleh anak kita. Makanya banyak ya di dalam sekarang di YouTube dibuat tantangan ya oleh orang. Ya, sebutkan siapa nabimu. Ya, kemudian sebutkan anak-anak nabimu. Ya kan, dibuat. Dan jadikan kuis itu di rumahnya misalnya. Sebutkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra-putra beliau, sebutkan ya anak-anak beliau. Ini menjadi menarik di rumah kita ya. Menarik di rumah kita. Dan para guru di kelas bisa juga melakukan hal yang itu. Ya, menanyakan ke anak-anak, apalagi mengajari tentang sirah Rasul. Kalau belajar sirah di kita ini kan terkadang membosankan. Hanya tanggal, peristiwa, ya kan? Dan tidak ada ibrah. Tidak mengesankan. Maka itu ambil beberapa pertanyaan-pertanyaan ringan tentang Rasulullah, lalu kemudian ditanyakan kepada anak-anak kita. Dan begitu juga para sahabat-sahabat. Siapa yang digelar dengan As-Siddiq, siapa yang digelar dengan Al-Faruq, siapa digelar dengan Dzun-Nurain, siapa digelar dengan Siru, ya, sahibu siri Rasulillah, penjaga rahasia Nabi itu siapa, dan seterusnya. Jadikan hal itu menarik dalam kehidupan rumah tangga kita, dan itu adalah bagian yang mesti kita lakukan. Baik, wal yahris ala ta'limi auladihi siratan nabi. Ya, ajarkan kepada anak-anak kita tentang sirah Rasul, tentang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa maghazi wa ahwalahu aqwalahu fa aula'il uswatul hasanah, tentang peperangan-peperangan Rasul, ya, wa ahwal, keadaan dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana bagaimana Imam Malik ibn Anas menceritakan di dalam apa yang dia rasakan, apa yang ia rasakan. Kana salafu, generasi salaf dahulu, yu'allimuna auladahum, mengajarkan anak-anak mereka. Coba lihat bagaimana kehidupan dahulu. Mereka mengajarkan anak-anak mereka hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna surata minal Quran. Bayangkan kalau bahasa kita sekarang ini, didiktekan kepada anak-anak itu tentang cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, dan kepada sahabat-sahabat yang lain, seperti mana mereka mengajarkan surat dari Al-Quran. Coba mengajarkan surat bagaimana? Ya dengan guru. Diajarkan ini surat dimulai dari belakang, dari An-Nas, ditalkinkan, diulang, dibaca. Ini Al-Falaq, ditalkinkan, kemudian diulang, dibaca, dihafal, disetor. Al-Ikhlas, Al-Masad, An-Nasr, dan seterusnya. Seperti mana mereka mengajarkan Al-Quran kepada anak mereka, begitu jugalah porsi mereka mengajarkan tentang Nabi dan para sahabat kepada. Jelas sampai di sini? Jadi tidak menjadi hal yang tidak seimbang. Seperti mana mereka mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka, seperti itu pula lah mereka mengajarkan tentang Rasul, tentang para sahabat kepada anak mereka. Nah, ini yang harus kita lakukan. Pendidikan anak-anak kita, jika ini tidak kita lakukan, kering. Bagaimana mungkin dia akan cinta kepada nabinya? Misalnya kita, contoh nih, kita ajarkan sifat jujur. Ketahuan anak kita bohong, ingat, Nabi nggak pernah Kalau dia sudah tahu bahwa Nabi tidak pernah berbohong dan karakternya adalah orang yang jujur, disitulah dia akan mencontoh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya anak agak sedikit ya, tidak mau berbagi. Kemarin Nabi sudah ceritakan bahwa Nabi kita Muhammad orang yang sangat dermawan. Baru dia memahami apa yang kita sampaikan kemarin dengan apa yang kita lihat dalam keadaannya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak buku-buku yang diambil dari kisah-kisah sahihah dari kehidupan Rasul dan para sahabat, manakib mereka, dan itu sangat
mudah untuk kita bacakan kepada anak-anak kita. Maka itu sekali lagi jadikan perhatian terhadap anak kita seperti mana kita mengajarkan Al-Quran. Jadikan juga perhatian kepada mereka dalam rangka menanamkan ya cinta kepada Rasul dan cinta kepada para sahabatnya. Wa qala Ali ibn al-Husain, Ali ibn al-Husain berkata, kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayah kama nu'allamu surata minal Quran. Dia menceritakan apa yang ia alami dalam kehidupan dia. Ya, kami ini diajarkan maghazi tentang apa? Peperangan Rasul dan Sariyah, utusan-utusan yang diutus oleh Rasul. Kami diajarkan ini tentang peperangan Nabi seperti mana kami diajarkan surat di porsinya itu sama begitu. Bagaimana mereka mengajarkan Al-Quran serius kepada anak mereka, begitu juga para sahabat menjadikan materi tentang peperangan Rasulullah, tentang Sariyah Rasulullah yang diutus oleh Rasul juga disampaikan kepada anak-anak mereka. Bagaimana tidak muncul semangat mereka tumbuh cinta kepada nabinya, tumbuh cinta kepada sahabat-sahabat nabi. Jelas di sini, kawan? Ini harus kita lakukan. Ini kajian kita ini bukan teori-teori umum. Ini yang kita sudah punya anak di rumah, para guru yang hadir dalam majelis kita ini praktekkan. Ini ilmu praktek. Masing-masing kita punya amanah besar di rumah kita, anak-anak. Tentang pendidikan terbiatul aulad bukan dicatat kita pergi atau kita dengar lalu kemudian kita simpan dengan memori. Tidak. Ilmu aplikatif, ilmu aplikasi yang bisa kita praktekkan langsung di rumah kita. Kan rata-rata punya anak kan? Kecuali ada yang punya anak. Langsung nunduk kau ni dapat nampak. Nah, kita alhamdulillah punya anak. Alhamdulillah Allah berikan amanah. Praktekkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Malik ibn Anas ini. Apa kalimat Malik ibn Anas tadi? Bahwa para generasi-generasi as-salafus saleh, mereka dalam rangka menanamkan cinta kepada sahabat, mereka mengajarkan kisah-kisah para sahabat kepada anak mereka seperti mana mereka menanamkan, mengajarkan Al-Quran. Lebih jelas begini. Untuk Al-Quran, untuk ngaji ada jadwal enggak? Anak-anak kita? Ada jadwal. Biasanya maghrib sampai isya atau asar menjelang maghrib misalnya. Artinya apa? Untuk porsi mengajarkan tentang cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat-sahabatnya juga mesti ada jadwal. Di Islamik masih ada enggak kisah-kisah yang disampaikan untuk anak? Masih ada enggak, Buya? Kepada anak-anak kita ini. Dulu seingat saya dulu zaman masih ada ya. Hari Sabtu, alhamdulillah. Lanjutkan. Guru-guru yang menyampaikan siapkan materinya. Kumpulkan anak-anak kita, sampaikan kisah-kisah Nabi. Sampaikan, pilih kisah-kisah sahabat. Karena berkisah itu kurikulum pendidikan Islam. Jelas? Berkisah itu kurikulum pendidikan Islam. Buktinya sepertiga Al-Quran itu isinya kisah. Kisah zaman orang-orang zaman dahulu. Para anbiya yang sebelum Nabi. Umat-umat sebelum Nabi dikisahkan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Agar menjadi ibrah dan pelajaran bagi Nabi dalam berdakwah. Jelas. Maka itu hidupkan kisah. Di Islamic Center kisahkan kepada santri-santrinya. Di rumah kisahkan kepada anak-anak kita kisah-kisah Nabi. Kalau tidak hafal cukup baca buku saja. Duduk nak, Abi mau berkisah. Ambil porsi ini. Abi mau bacakan kisah Nabimu. Disiapkan anak kita hatinya, disiapkan jiwanya, dia mendengarkan kisah itu. Sehingga para ulama mengatakan bahwa kisah itu ya, tentara-tentara Allah akan merubah jiwa-jiwa manusia. Bapak silakan cobalah dalam sebulan berkisah depan anak-anak, sebutkan kisah-kisah yang luar biasa tentang Rasulullah. Anak kita akan melihat perubahan-perubahannya. Coba praktekkan. Mulai di rumah kita.
Kita akan menampak perubahan-perubahan pada anak kita. Karena kisah itu akan memberikan perubahan pada jiwa, menyegarkan, bahkan menguatkan hati. Kita saja, jangankan anak kecil, orang tua juga suka dikisahkan. Kita juga senang mendengarkan kisah itu, karena kisah itu akan memberikan pengaruh dalam jiwa kita. Ini kata Ali bin Husain, kami diajari tentang peperangan Rasulullah seperti mana kami diajarkan tentang surat Al-Quran. Porsinya sama enggak? Porsinya sama. Maka ambil materi tentang kisah Rasulullah dan peperangan Rasulullah, dan juga kita sebagaimana kita berikan perhatian tentang Al-Quran. Baik. Wa qala Ismail ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas rahmallahu taala, kana abi yu'allimuna maghazia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dia menceritakan dari siapa? Dari bapaknya langsung. Kata dia, bapak saya, kana abi yu'allimuna maghazia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkesan dalam dirinya, bapak saya menceritakan tentang peperangan Nabi. Bayangkan, ini kurikulum kehidupan para generasi awal kita, Pak. Pendidikan dulu seperti apa mereka, inilah yang kita baca hari ini. Tentang tarbiyatul aulad, tentang pendidikan anak. Seperti apa kita menanamkan cinta kepada cinta Nabi kepada anak kita, cinta para sahabat, cinta generasi awal. Begini caranya. Jangan dibiarkan dia mendengarkan dari jalan-jalan yang tidak, atau cara yang tidak benar. Sampaikan kisah-kisah itu. Karena untuk merubah orang itu salah satunya melalui kisah. Wa ya'udduha 'alaina wa yaqulu ya baniyya hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha. Inilah sejarah orang tua kalian, sejarah orang-orang yang telah mendahului kalian, jangan kalian sia-siakan. Bayangkan, pesannya seperti itu. Jangan kalian sia-siakan. Terkadang kita, subhanallah, kisah keluarga kita sendiri pun tidak tahu kita. Bahkan tentang kebesaran keluarga kita pun kita tidak tahu. Bahkan nama kakek kita pun kita terkadang tidak tahu. Nah, karena di kita ini termasuk aib. Mungkin semoga hari ini tidak lagi. Kan menyebut nama bapak, nama kakek itu kan tidak bohong. Iya enggak? Kenapa dahulu para ulama menyebutkan, bahkan mengulang-ulang nama kakeknya? Karena mereka mentakzim. Maka ambil kisah, ambil kesempatan. Saya pernah meminta mahasiswa saya di kelas untuk mencari tentang nasabnya, agar kalian tahu tentang keturunan kalian. Coba, yang paling subhanallah, yang paling terjaga dari sisi nasab ke atas, itu diantaranya orang-orang Sumatera Utara. Itu kakek-kakek ke atas masih hafal. Yang kedua, orang Bugis atau Banjar. Mereka juga memperhatikan sisi ini. Tapi orang Melayu tidak ada orang. Paling tinggi kakek kita, ayah dari kakek kita tidak tahu lagi. Coba siapa yang sampai 5? Coba yang bisa. Berarti 4 ya. Masya Allah, lumayan. Dari mana tahu? Ayah dan kakek menceritakan juga. Itu. Kehebatan keluarga itu mesti diceritakan. Biar anak tahu. Kakek kamu dulu begini, nak. Saya sampaikan ke anak saya. Kakek kamu, dia tidak jumpa dengan ayah saya. Kakek kamu, nak, dia guru. Saya kisahkan kepada anak-anak kita. Saya sampaikan bahwa guru dulu saya diajar, Abi dulu diajar sama kakek. Di mana? Nah, begitulah enak, akhirnya masuk kisah-kisah itu. Dia tahu kebesaran keluarga karena dikisahkan. Karena dikisahkan. Makanya di dalam Islam itu ada nasab, ada hasab. Nasab itu garis keturunan. Hasab
itu adalah prestasi besar dari keluarga itu apa? Kalau bahasa ada orang tuh bibit, bobot, bebek nama, bibit, itu hasab nama. Artinya bahwa yang ditengok dari prestasi keluarga itu apa? Ini keluarga-keluarga buya-buya, keluarga-keluarga ahli ilmu. Ini hasab. Apa prestasinya? Jadi cari, perhatikan. Kenapa ingin menikah? Karena di keluarga orang-orang baik, orang-orang ahli ilmu. Di samping hal-hal yang lain bisa menikahi, maka sampaikan ke anak-anak kita. Dan subhanallah, ketika anak kita tahu tentang kebesaran keluarganya, maka kemudian ya itu akan menjadi kebanggaannya. Begitu juga menceritakan tentang Rasulullah SAW, menceritakan para sahabat, anak-anak kita pasti bangga. Kenapa anak-anak hari ini tidak tahu? Karena memang tidak pernah dikisahkan. Ya. Dulu belajar sejarah ya cukup Muhammad SAW lahir tanggal sekian, meninggal sekian, sekian umur. Itu penting. Tapi ada hal yang lebih penting daripada tanggal dan tempat tanggal lahir. Ya. Maka ikhwafillah rahimahullah, seperti mana dulu para sahabat, ya, mereka orang-orang generasi awal dididik, maka dengan menceritakan kepada anak-anak mereka ini. Nah, kita dalam rangka tarbiyatul aulad ini agar meningkatkan ya, potensi-potensi anak-anak kita, dan kita sebagai orang tua, maka belajarlah dengan ilmu yang baik tentang ini. Baik, ini yang ke-10. Kita masuk ke yang ke-11 ya. Apa yang mesti kita lakukan dalam tarbiyatul aulad? Wa 'alal muslim ay yu'allima auladahu as-shalah wa hum shighar. Ajarkan kepada anak-anak kalian salat di usia-usia masih kecil. Ya, makanya subhanallah perintah salat di usia di usia 7. Bahasa orang tua perintah untuk melaksanakan salat. Nah, tentu mengajarkan bacaan salat mulai dari istinja sampai berwudu sampai bacaan itu sebelum usia 7 tahun sudah mulai proses diajarkan. Dan baca ini pun diajarkan ya di Islamik masih kan? Masih. Ajarkan, teruskan itu. Dan kita sebagai orang tua mengevaluasi itu di rumah. Ini ilmu praktek. Pulang kita nanti sini nak. Abi ajarkan kamu cara wudhu yang benar. Coba suruh dia wudhu dulu. Perhatikan wudhu anak kita. Jangan dikira sudah cukup saja. Enggak. Kita mesti punya andil di dalam pembekalan ini. Dalam ilmu tentang wudhu. Okay. Kalau masih kurang-kurang wudhunya, sini abi ajarkan wudhu. Kita wudhu kita. Bagaimana wudhunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita ajarkan. Seperti mana Utsman menceritakan dalam kehidupan bagaimana beginilah kami diajarkan oleh Nabi saja mempraktekkan bagaimana cara wudhu, dan itu diceritakan oleh sahabat, di antaranya Utsman. Ini kita metode pendidikan Nabi, dan kita ajarkan cara wudhu yang benar kepada anak-anak kita. Selesai wudhu, sekali waktu misalnya sebulan nih, besok kita evaluasi lagi. Coba lihat lagi wudhunya nak. Kalau sudah betul, alhamdulillah. Kalau sudah wudhunya sudah benar, kita pindah kepada bacaan sholat. Coba abi mau lihat nak, kamu sholat 2 rakaat. Ya, baca nanti seperti mana takbir yang benar, abi ajarkan kamu. Belajar tentang sifat sholat Nabi SAW. Kita sampai sedetail itu Pak, kita harus turun tangan, harus ikut. Ini jangan dikira udah selesai anak kita udah ada pandai sholat. Kita mesti ikut, mengawalnya sampai seperti ya hal yang sekecil itu kita turun tangan. Bagaimana takbir, ya kan? Bagaimana diletak tangannya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya. Kita ajarkan anak-anaknya, tarbiyatul aulad. Kita ajarkan anak-anak kita sedetail begitu. Nah, kalau sudah alhamdulillah, kita sudah punya tanggung jawab yang besar untuk anak-anak kita untuk mengawal ibadahnya. Naam. Ajarkan mereka salat. Fa ya'muruhum biha wa hum abna' 7 wa yadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10.
berikan pukulan mendidik ketika usianya sudah masuk 10 tahun. Dan hadisnya masyhur di tengah-tengah kita, muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Jelas ikhwah? Bagaimana cara mengajarkan anak kita salat? Ya, dia sudah belajar di sekolahnya tentang bacaan salat, tentang wudu, mungkin bahkan tentang istinja, maka kita di rumah kita kembali evaluasi, lihat seperti apa wudunya, seperti apa salatnya, dan seperti apa bacaannya. Jelas? Ini tugas kita. Pulang kita nanti, gini, Abi mau dengarkan bacaan salat kamu. Nah, kalaupun salah-salah diperbaiki. Kalimat-kalimat yang masih kurang pas, ya maka kita luruskan. Nah, ini dia. Ini yang ke-11 ya. Karena salat merupakan. Nah, bagaimana cara agar anak-anak kita cinta kepada salat? Maka yang pertama adalah kita sebagai qudwah bagi dia. Kita sebagai qudwah bagi anak-anak. Makanya subhanallah, kenapa Nabi suruh kita untuk menjadikan bagian dari salat kita di rumah kita. Maksud dari hadis Nabi ini adalah salat sunnah. Qabliyahnya, ba'diyahnya, atau salat malamnya, atau salat duhanya. Agar anak kita belajar dari sang ayahnya. Ayah salat, saya juga salat. Begitulah kita diajarkan oleh Nabi SAW. Salat sunat itu kalau bisa dikerjakan di rumah. Kalau orang dekat dari Islamik ini rumahnya dan ingin salat zuhur di sini, atau salat asar di sini, atau salat subuh di sini, maka kita sudah bangun lebih awal. Azan selesai, kita langsung salat qabliyah di rumah kita. Baru berangkat ke masjid atau di masjid-masjid yang lain. Jadikan bagian salat kita ada di rumah kita, yaitunya salat sunnah kita. Jelas? Nah, jadikan kita sebagai suri tauladan anak kita. Ayah nggak nyuruh saja, ayah juga salat. Ayah juga salat. Ya subhanallah. Inilah yang kemudian anak kita, ya, maka kemudian anak-anak kita pun, ya kalau dia ingin ke masjid, kita pesankan agar menjaga ketenangan, agar menjaga kebersihan, agar menjaga orang-orang yang sedang sholat, jangan lari-lari dan seterusnya. Ingatkan, kalaupun nanti anak kita berjalan, anak orang juga begitu, jangan dimarahi. Masjid mesti ramah dengan anak, pengurus mesti ramah dengan anak. Dikisahkan oleh para ulama, bahkan ini sebuah khawatir yang mereka sampaikan, jika masjid ini tidak terdengar lagi suara pekikan, suara kejar-kejaran anak-anak, maka berarti kebesaran dan umat Islam ini masih jauh untuk mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena masjid itu tempatnya anak-anak, tempatnya orang besar, tempatnya kaum muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa masjid itu bagi orang beriman adalah seperti air bagi seekor ikan. Tidak akan mungkin seekor ikan itu bisa hidup tanpa air. Begitulah kita. Tidak akan mungkin seorang mukmin bisa tenang, bisa tentram tanpa ke masjid. Maka hati orang-orang yang tidak tersentuh untuk ke masjid, sungguh hati yang keras. Hati yang keras. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lembutkan hati kita. Allah jadikan hati kita dan anak keturunan kita orang-orang yang dekat dengan masjid, terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Salah satu dari 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat, orang yang hatinya selalu terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa-doa Nabi Ibrahim sebelum dia punya anak, dia mengatakan Rabbi habli minas salihin. Setelah dia punya anak, dia mengatakan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Setelah itu apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim, Pak, Khalilur Rahman, kekasih Allah, berdoa kepada Allah agar Allah jadikan dia dan keturunannya orang-orang yang mendirikan salat.
Maka kita harus mencintai anak-anak kita dan kita bawa anak-anak kita ke masjid, latih mereka salat dan serius menangani masalah salat itu. Jangan dianggap hal yang sepele. Ya. Azan? Waktu? Baik, tafadhal. Azan dulu. Ikhwatul kiram rahimakumullah, bahwa ketika ibadah salat merupakan ibadah yang agung dalam Islam, maka orang tua harus punya perhatian. Tidak boleh lalai. Jangan nanti menyesal ketika besar anak nggak mau salat. Dulu ketika kecil di mana? Ketika dia tidur dibiarkan karena sayang. Waktu ketika kecil dia tidur waktu salat dibiarkan karena ya khawatir dia lelah. Baru tidur sebentar dan istirahat dulu sejenak dan seterusnya.
Nah, sikap-sikap seperti ini terkadang membuat anak dimanjakan sehingga dia tidak peduli untuk salat. Tidak peduli untuk salat. Maka tugas kita sangat besar dan tugas kita sangat berat sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Dan memang memerintahkan salat perkara yang berat. Memerintahkan untuk salat butuh kesabaran yang tebal. Diulang-ulang, diingatkan, dan bersabar kepada keluarga kita. Karena proses itu tidaklah sesaat, proses itu sangat panjang. Sehingga subhanallah, wajar ketika usia 10 tahun, 3 tahun kita evaluasi bagaimana kecintaan anak kita terhadap salat, maka kemudian wajar kalau di usia 10 tahun jika tidak mau salat kita kemudian kita berikan evaluasi dengan berikan hukuman. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Yang ke-12, kita lanjutkan sedikit lagi. Alal muslim ayyudarriba auladu shighar 'ala siyam. Kalau tadi salat, sekarang kita latih untuk berpuasa. Wa yusyrikum fi baramij tafthir as-sha'imin. Kita sertakan anak kita bawa dia di dalam program memberikan makan orang puasa. Ini bahagia anak-anak kita. Misalnya ibu-ibu masak, ya, maka kemudian kita yang ngantar nanti bawa anak kita, mau ikut bawa, bahkan suruh dia yang bagikan kepada as-shaimin, karena itu akan berkesan bagi anak-anak kita. Nah, itu akan sangat indah nanti di kemudian hari akan ceritakan. Makanya saya lihat jangankan zaman dahulu, Pak, zaman sekarang misalnya, ikhwah, kalau seandainya umrah nanti di bulan Ramadan, ya kan, di saat bulan puasa kita umrah, seluruh jamaah-jamaah yang keluar hotel menuju Masjid Nabawi atau Masjidil Haram di Mekah misalnya, maka di pagar-pagar masjid atau misalnya di pintu-pintu masjid itu telah ditunggu oleh anak-anak muda, oleh anak-anak kecil, supaya anak-anak kita, ya, anak-anak muda, pemuda-pemuda yang diutus, yang ditugaskan untuk membawa kita untuk bisa berbuka di sufrahnya, di tempat dia. Indah sekali, Pak. Rebutan mereka ngajak kita ke tempat, ya, tempat dia, ke tempat sufrahnya, rebutan. Dan itu sejak diajarkan kepada mereka sejak kecil. Berbagi. Wa yusajji'uhum 'ala shadaqati fi Ramadan. Kita dorong anak kita untuk dia bersedekah di bulan Ramadan. Insyaallah Ramadan, ya, sudah diambang pintu dan sudah dekat, dan semoga Allah panjangkan usia kita, ya. Ya, semoga Allah pertemukan kita dengan bulan mulia ini. Allah jadikan kita sehat walafiat dan kita mampu melakukan ibadah dengan maksimal nantinya insyaallah. Wa yu'awwiduhum 'ala salati tarawih. Kita ajak anak kita salat tarawih. Ajak dia. Wa yusajji'uhum wa yukafi'uhum 'ala dzalika bima yuhibbun. Nah, kalau dia sudah mau berbagi, mau berpuasa, mau salat tarawih, kita berikan reward. Nah, mesti ada. Ya, mesti ada penghargaan. Ya, paling tidak dengan kalimat. Paling tidak dengan ciuman. Maka di antara hal yang paling, ya, sering dicium adalah misalnya di jidat. Di jidat ini merupakan, disebutkan oleh, ya, sebagian mengatakan kalau ciuman di jidat menunjukkan apa? Ciuman penghormatan atau ciuman penghargaan. Anak kita misalnya juara atau dapat bagus nilainya hari itu, ditunjukkan ke B, nilai abang hari ini Masya Allah A misalnya, atau 100. Dekati anak kita, cium jidatnya. Itu akan memberikan penghargaan pada anak kita dan itu akan memberikan energi. Adapun ciuman kiri kanan, pipi kanan, kiri kanan, itu adalah tanda sayang. Tanda. Ada juga anggota tubuh yang lain sering dicium, bahkan Nabi menciumnya adalah di tangannya. Dia bukan hanya anak-anak yang mencium tangan kita, tapi kita pun mencium tangan anak kita, merupakan bentuk kasih sayang, ya, kepada mereka. Nah, bagaimana dulu mengajarkan anak-anak itu berpuasa, melatih mereka berpuasa? Rubai' binti Muawwidh sebagai contoh dalam kisah ini. Dia menceritakan dahulu
Anak-anak kami berikan, kami suruh dia berpuasa. Ikut bersama orang-orang dewasa, berpuasa. Ya, wa nusawwim sibyanana. Wa naj'al lahumul lu'bata minal 'ihn. Kami buatkan mainan untuk mereka. Jadi anak-anak ini kan dialihkan konsentrasinya. Dialihkan konsentrasinya. Kalau nampak makan langsung lemah imannya kan? Ya, emaknya bikin kue ini, ibunya kan sedikit jalan ke dapur, sedikit nampak di dapur. Jangankan anak-anak, orang tua pun lemah iman diwaknya. Nah, maka mereka ini di zaman dahulu dibuatkan mainan. Wa naj'al lahumul lu'bata minal 'ihn. Fa iza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'tainahu zak. Kalau anak sudah terasa sakit perut, mau makan, mau minum. Nah, ini mainan nih. Buat sampai dia lupa lagi. Begitu dulu mereka melatihnya. Dibuatkan mainan, dikasih kepada mereka. Ya subhanallah. Ya, kalau mereka ingat minum, ingat makan, kasih lagi mainan. Dan kalau sudah asik, lupa makan, lupa minum. Hatta yakuna 'indal iftar, sampai sore. Alhamdulillah, selamat kamu nak hari ini puasa. Maka diberikan penghargaan. Hari ini Masya Allah, hebat. Nah ini, dilatih. Yang penting kamu puasa, jangan nggak boleh tidur, nggak boleh ini. Anak-anak itu tidak sama kayak kita, ya kan? Anak-anak itu pengen dialihkan konsentrasinya, dialihkan ya, pandangannya. Jangan dekatkan kepada makanan dan minuman, ya kan? Tapi dialihkan dengan cara apa? Memberikan mainan-mainan kepada mereka. Dan itu dilakukan oleh generasi awal. Oleh generasi awal dilakukan itu. Cara-cara yang seperti ini ampuh. Cara-cara seperti ini, insya Allah ampuh ya, agar diberikan kepada mereka untuk mengalihkan pandangan-pandangan mereka kepada makanan dan minuman dengan mengkonsentrasikan mereka dengan mainan-mainan. Nah, ini berarti butuh modal sedikit nih. Banyak kali modal, belum lagi modal untuk ini. Nah, apa-apa untuk mendidik anak ini butuh modal. Iya kan? Mendidik anak ini butuh modal kita. Ya enggak apa-apa. Karena apa yang Bapak Ibu keluarkan, para ayah keluarkan untuk anaknya, dalam seluruh kebutuhan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak-anak kita ya sudah kita arahkan. Nah, makanya subhanallah, apapun yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita perintahkan kepada anak-anak kita, maka apa? Kita harus berikan dulu ilmunya, ya kan? Bapak Ibu, anak kita pengen sholat, sampaikan keutamaan sholat. Bapak Ibu, anaknya pengen disuruh dia puasa tahun ini, sampaikan keutamaan puasa itu begini. Sampaikan saja, pahalanya ini. Karena itu akan memberikan motivasi. Bahkan boleh tidak kita kasih hadiah dia? Boleh. Kalau dia selamat satu hari, nah hari ini, oke, alhamdulillah, kamu selamat, kasih 10.000, ya kan? Nggak apa-apa dulu sebagai motivasi awal, nggak masalah. Bahkan dulu generasi salaf untuk menghafal satu ayat, satu hadis itu uang, Mbak, dikasih uang. Akhirnya apa? Kalau ilmu dituntut itu, ujung-ujungnya apa? Memang kebaikan itu akan mengarahkan kepada kebaikan. Jadi, buat anggaran Ramadan ini, anggaran khusus untuk anak-anak. Kalau masih anak-anak ya, banyak yang ketawa nampaknya. Bawa ya, buat anggaran, tidak masalah. Ya. Kalau sampai dia, Masya Allah, tabarakallah, selesai puasanya 1 bulan, kasih hadiah, kasih baju, kasih penghargaan, ya, dan seterusnya. Apa yang dia inginkan misalnya, maka belikan. Sebagai bentuk apa? Menghargai usaha anak kita. Dan kita butuh. Jangan anak-anak kita, orang dewasa, kalau dihargai orang gimana rasanya? Senang? Senang. Anak-anak begitu juga. Mereka dihargai, diberikan ya kalimat saja, bahkan ciuman saja, itu sudah cukup bagi anak-anak kita. Maka jangan menjadi orang yang berjarak dengan anak-anaknya. Jadilah orang tua yang dekat dengan mereka.
Maka ibadah-ibadah yang agung tadi dasari dulu dengan apa? Menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan sebagai motivasi bagi dia. Lalu disampaikan bagaimana Nabi, para sahabat melaksanakan, dan akhirnya insya Allah anak-anak kita akan menyukai ibadah itu. Tumbuh dia insya Allah. Tumbuh dia dalam diri anak-anak kita. Kalau cara kita benar. Kalau cara kita benar di dalam menanamkan kecintaan kepada Rasul, kecintaan kepada para sahabat, kecintaan kepada keluarga Nabi kita SAW, dan kecintaan terhadap ibadah-ibadah yang mahdha, ibadah salat, ibadah puasa dan lain sebagainya. Jelas ya? Cukup 4 dulu ya? Kita cukupkan? 3 tadi ya? 3. InsyaAllah kita langsung sambung pembahasan berikutnya tentang halal dan haram. Jadi anak-anak sudah harus kita kenalkan tentang halal dan haram sejak dininya. Ya, jadi jangan dianggap perkara halal haram itu nanti. Itu sudah harus diajarkan sejak ya anak-anak kita di usia kecilnya. Tentu bahasanya ya dengan bahasa anak-anak kita. Bagaimana Nabi dulu mengajarkan kepada ya cucunya Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu, itulah yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Allah taala bisawab. Baik, untuk kesempurnaan kita buka satu penanya yang hadir. Ada 2 menit. Baik, fadhal. Silakan yang hadir. Ada yang bertanya. Baik, ini ada pertanyaan dari WA Ustaz. Nah, fadhal. Kalau anak itu lah berulang dinasihati lah berulang, tapi belum mampus, apa kiatnya untuk anak yang sudah berulang kali dinasihati belum juga terwujud kayak gitu? Masalahnya apa? Katakanlah dalam sholat. Ya itu tadi saya katakan bahwa di usia kecil terkadang kita ya, tidak mau membangunkan karena sayang, takut tidurnya berkurang, takut ya istirahatnya tidak cukup. Itu masalahnya, kita tidak utuh sejak awal di dalam mengikuti perintah Nabi di dalam bagaimana mengawalnya. Maka hari ini apa? Ketika anak seperti itu, apa yang terjadi? Kita baru menyesal. Maka jadikan sikap kita seandainya anak-anak kita misalnya sejak kecil bagaikan walaupun dia baru tidur 5 menit berkobar api di dapur, diam kita? Enggak. Begitu seharusnya sikap kita menyelamatkan dia dari kebakaran api dunia sebelum anak-anak kita dibakar atau sebelum semua kita ya dibakar oleh Allah Azza wa Jalla dalam nerakanya. Begitu prinsipnya harus dibangun. Ini yang pertama. Jadi jadikan kita yang masih punya tugas anak-anak, tugas menjaga, mengawal anak-anak kita, jangan pernah ada kata wah kasihan, istirahat tidak cukup, kasihan, ini tidurnya tidak pula, dan seterusnya. Kita tidak kasihan nanti bahwa kalau besar dia tidak tahu salat. Yang kedua, di dalam menasihati itu ada kaidahnya. Ada kaidahnya. Bahwa di antara kaidahnya ketika dinasihati, anak ketika dia tidak mau nasihat, jangan dinasihati. Berbusa mulut kita nggak ada ngaruh itu. Nggak ada ngaruh. Dan kita bahkan justru akan semakin emosi. Maka lihat ketika kita menasihati itu diantaranya apa? Kaidah yang mesti kita perhatikan. Lihat dia siap tidak mendengarkan nasihat. Sini. Yang kedua, pasang telinganya. Kalau hatinya dia siap mendengarkan nasihat, kemudian dia siap mendengarkan, hatinya terbuka untuk kita bicara, kemudian telinganya dia siap mendengarkan apa yang kita sampaikan, sudah sampaikan nasihat. Terkadang kita nasihat ini sampainya kapan? Ketika dengan bahasa-bahasa marah, ya kan? Bahasa-bahasa yang kemudian tinggi.
Nah ini dia. Nasihat itu ada waktunya dan ada caranya. Kalau seandainya itu tidak dilakukan, maka cara yang ketiga adalah jangan pernah putus berdoa. Karena bisa bagi Allah untuk membolak-balikkan hati sesaat. Ya, jangan pernah putus asa berdoa kepada Allah. Jangan pernah berhenti. Thalathu da'watin mustajabat la syakka fihinna, kata Rasul. Da'watul walid liwaladi. 3 doa yang tidak pernah ditolak Allah dan pasti mustajab. Salah satunya adalah doa orang tua kepada anak. Jangan pernah berhenti mendoakan anak kita, ikhwatal kiram. Jangan pernah kita cukup sudah mendoakan, tidak, banyak doa. Jangan pernah kita berhenti mendoakan mereka. Selalu doakan mereka. Karena doa ini adalah senjata kita dan kekuatan kita. Semoga Allah lunakkan hatinya, Allah berikan hidayah kepadanya. Dan ingat, sekalipun kita kesal, sekalipun hati kita jengkel, sekalipun hati kita marah, jaga lisan kita. La tad'u ala auladikum. Jangan pernah doakan keburukan untuk anak-anaknya, jangan. Bahkan subhanallah, saya pernah membaca di antara dulu generasi awal menyuruh anak mereka salah, akrakumullah, salah, ya, yahdikallah. Ketika perintah salat itu ditegakkan, perintah salat itu disampaikan kepada anak kita, maka doakan setelahnya. Salat nak, semoga Allah muliakan kamu. Salat nak, semoga Allah jadikan kamu orang taat. Ada di antara mereka yang menceritakan, setiap kali orang tua saya memerintahkan saya didoakan, fa ahabbtus shalah, sampai aku mencintai salat. Jelas? Suruh anak kita salat, doakan. Salat nak, semoga Allah muliakan kamu. Salat nak, semoga Allah jadikan kamu alim minal ulama. Salat nak, semoga Allah angkat derajatmu, dan seterusnya. Ya. Prosesnya panjang, ya ibarat mata rantai, ikhwafillah. Mata rantai itu tidak boleh putus. Proses awalnya sudah harus rapi. Ikhtiar yang memang harus kita lakukan. Usaha yang ditanya Allah, hasil di tangannya. Kita sudah lakukan yang terbaik dengan kawal ilmu yang terbaik. Bagaimana cara generasi awal dididik, maka kita lakukan. Jelas ya? Jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita berhenti berdoa, kemudian selalu gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisawab. Luar biasa sekali jemaah. Bagaimana Ustaz? Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.